Assalamualaikum Sobat Pena Islam, kali ini kita akan mengupas kisah karomah Sunan Gunung Jati bertemu dengan Nabi Muhammad atas petunjuk seekor naga. Berikut kisahnya. Namun sebelum kita memulainya, mari kita bantu channel Pena Islam ini dalam membagikan syiar Islam, yaitu kisah para wali Allah, dengan cara sobat menekan tombol subscribe agar sobat mendapati notifikasi di setiap video terbaru dari kami. Ingat sobat, subscribe itu gratis. Bagi yang udah subscribe, semoga selamat dunia akhirat, dikarunia anak yang soleh dan soleha, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Sobat Pena Islam, Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syekh Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati merupakan bagian dari Wali Songo yang lahir pada tahun 1448 Masehi di Kairo, Mesir. Sunan Gunung Jati terlahir dari pasangan Syarif Abdullah dan Nyai Rara Santang. Beliau mengajarkan nilai ketakwaan, keyakinan, kedisiplinan, kesopanan, kehidupan sosial, dan tata krama. Dalam berdakwah, Sunan Gunung menggunakan 3 cara, yaitu dengan memperluas wilayah, menjalin hubungan dengan tokoh berpengaruh, dan melalui pernikahan. Dikisahkan, Sunan Gunung Jati dapat bertemu dengan Nabi Muhammad atas petunjuk seekor naga. Suatu ketika, Sunan Gunung Jati yang merupakan putra Raja Mesir sedang sendirian di gedung perpustakaan. Sunan Gunung Jati sedang fokus membaca kitab Usul Kalam dengan serius hingga bisa menangkap isinya dengan baik. Sobat Pena Islam, setelah membacanya, Sunan Gunung Jati termotivasi ingin berguru kepada Nabi Muhammad walaupun sejatinya, beliau sudah paham bahwa Rasulullah sudah lama wafat. Namun, kenyataan tersebut tidak membuat Sunan Gunung Jati membatalkan tekad dan niatnya yang begitu kuat. Lantas, Sunan Gunung Jati menemui ibunya untuk meminta izin berguru dan mencari Nabi Muhammad. Ibunya menegaskan kepada Sunan Gunung Jati bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Ia menasehati Syekh Syarif Hidayatullah untuk mencari ulama lain yang disukai dan tidak perlu mencari guru yang telah lama tiada. Akan tetapi, Sunan Gunung Jati tetap memaksa dan pamit untuk berangkat pada tanggal 5 Jumadil awal tahun 1466. Sang ibu pun tidak bisa mencegahnya, hanya bisa menangis dan pasrah karena ditinggal putra kesayangannya. Suatu malam, sang ibu bermimpi bertemu suaminya. Lalu suaminya berkata agar ia ikhlas serta percaya kepada Allah. Dalam mimpi itu, sang suami juga berkata agar berdoa kepada Allah dan semoga keputusan Syarif Hidayatullah menuntunnya menjadi pribadi yang lebih baik. Selepas bangun dari mimpi, sang ibu kemudian langsung bertaubat, berdoa, dan memuji kebesaran Allah SWT. Di tengah perjalanan, tepatnya di sebuah hutan, Sunan Gunung Jati bertemu dengan seekor naga yang besar dan menghadang perjalanannya. Sang naga bertanya, "Siapa kamu dan mau kemana?" Sunan Gunung Jati menjawab bahwa ia adalah putra Raja Mesir yang sedang menempuh perjalanan untuk mencari dan berguru kepada Nabi Muhammad. Sang naga mengatakan bahwa jika ingin bertemu Nabi Muhammad, maka berjalanlah ke arah barat menuju Pulau Majeti. Setelah menempuh perjalanan sesuai arahan seekor naga, akhirnya Sunan Gunung Jati berhasil bertemu Nabi Muhammad pada tanggal 28 Rajab tahun 1446 Masehi. Dalam perjumpaan itu, Nabi Muhammad menasehati Sunan Gunung Jati agar mematuhi perintah dan larangan Allah dalam Al-Quran. Sunan Gunung Jati lalu berterima kasih atas nasihat dan pemberian insan kamil dari Nabi Muhammad. Demikianlah kisah dan karomah dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang bisa bertemu dengan Nabi Muhammad melalui arahan seekor naga. Nah Sobat Pena Islam, itulah kisah karomah Sunan Gunung Jati bertemu dengan Nabi Muhammad atas petunjuk seekor naga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalam.